Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa Nasirul Haqq bil Haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Yang kami muliakan teman-teman mulabiku, para alim ulama, para guru, para ustadz, hadirin hadirat jamaah majelis taklim malam Jumat. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara atau keluarga kita yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang telah meninggal dunia, insyaallah dengan pertemuan ini mereka diangkat derajatnya dan disebut-sebut di majelis Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami muliakan, kita akan bahas sesuatu yang sangat mendasar dalam agama, yaitu ma'rifah. Mungkin selama ini kalau kita dengar ma'rifat, suatu ilmu yang sangat tinggi. Padahal sebaliknya, ma'rifat ini adalah dasar agama. Awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama itu atau dasar beragama itu harus kenal dulu dengan Allah. Kata Sayyidina Ali, bagaimana saya menyembah Allah, menyembah Tuhan, kalau saya tidak mengenalnya? Akhirnya banyak yang menyembah Allah, menyembah namanya. Asan nami Allah Ta'ala isompah. Nasa Allah Ta'ala, wa minan nasi mayyabudullaha ala harfin. Banyak orang menyembah Allah, menyembah hurufnya Allah, namanya Allah. Masih beribadah kulitnya saja. Mungkin ada nama Allah di sini? Adakah? Ada ya? Ya. Nauzubillah Bapak Ibu, sampai sekarang kita masih menyembah alif lam lam ha. Jadi dari kawasan pajaki langsung muncul Allah Akbar. Alif lam lam ha. Padahal Allah bukan itu. Itu baru nama, baru tulisan. Kalau namanya terbuat dari besi, titanium, berarti kita menyembah besi. Kalau kita membayangkan Allah tulisan di Al-Quran, berarti kita menyembah tinta dan kertas. Disinilah pentingnya ma'rifat. Narekode itu ma'rifat, ero ibadata, dena 7. Masam pajak pikiran kemana-mana. Puasa ki ikut-ikutan. Haji ikut-ikutan. Semua. Dena 7. Nauzubillah sampai sekarang sholat kita masih sholat anak kecil, baru tubuhnya yang sholat. Nah, disinilah pentingnya ma'rifat. Ya. Bagaimana cara ma'rifat? Ada 2 jalan untuk ma'rifat. Yang pertama, langsung belajar tentang Allah. Belajar nama, sifat, af'al, zat. Belajar zat ini harus hati-hati. Harus dibimbing oleh mursyid, guru yang kapasitasnya kamil mukammil, sempurna dan menyempurnakan. Dengan cara ikut tarekat. Tarekat artinya jalan.
Nareko engkau tahu berjalan di dunia ini tapi tidak berjalan di jalan yang benar, berarti solongom itu natuju mata pirilala dia naletu. Penting juga bertarekat. Bahkan kalau mau kita bicara hukum, wajib orang bertarekat. Ada puluhan tarekat yang sah, boleh kita pakai. Ada jalan yang kedua yang lebih singkat, lebih simpel, dan lebih gampang, yaitu mengenali diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itulah kaidahnya. Apapun dalil ini statusnya, apakah hadis kursi, terserah. Kita fokus ke hikmahnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Na nigi majappu alaina najapputon itu puanna. Itulah jalan pintas bermakrifat. Jalan yang paling gampang. Siapa yang kenali dirinya akan mengenali Tuhannya. Naiki Bapak Ibu, siapa yang sudah kenal dirinya di sini? Ibu, angkat tangan. Di Senegal eta. Narek kita naiki, siapa Anda? Langsung ifesu KTP. Saya nama Indo Upe, misalnya Ambo Upe, lahir di Pangkajene, tanggal hari sekian. Agama Islam. Baru sekedar itu. Padahal yang namanya manusia itu adalah sangat-sangat luar biasa. Manusia itu cerminnya Allah. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Allah Ta'ala dalam diskusi, di manusia itu atau orang beriman itu, mukmin yang pertama manusia adalah cerminnya Allah. Makhluk yang paling sempurna dari segi fisik, lapisan-lapisannya adalah manusia. Bahkan dikatakan manusia itu adalah gambarannya Allah. Khalaqallahu Adam ala suratihi. Menjamil nama kedaki, akiloki misalnya Allah Ta'ala bentukna, modelekna pada sisa rupa tahun. Tapi harus hati-hati. Ternyata Bapak Ibu, ciptaan Allah yang lain memahami Allah itu seperti dirinya. Ternyata, misalnya kuda, seekor kuda, dia pahami Allah itu berbentuk kuda. Rajanya kuda. Semua makhluk begitu. Karena tidak diberikan ilmu, makrifat. Cuma diberikan insting. Bahkan Allah memberikan wahyu kepada lebah. Kayak surah An-Nahl. Allah mewahyukan kepada laba-laba, Al-Ankabut, gajah, surah Al-Fil. Sini pentingnya Bapak Ibu. Karena mulai bahas siapa manusia itu. Selama ini seseorang memaknai dirinya itu cuma sekedar tubuh saja. Akhirnya habis uangnya untuk memelihara tubuhnya, tubuh kasar. Ada yang namanya operasi ratusan juta, Bapak Ibu. Ingat nafenya, operasi macam ji mancung. Engkau gagal, Kamu di pura operasi tiba-tiba macam jadi nenek-nenek. Padahal malu lomofa. Dia nak syukuruki.
ibu na pangalata. Maka sini narubah sih. Beda kalau cacat. Ulama membolehkan, Bapak Ibu. Contoh, ye anata ye apa sogina comping, sumbing. Bisa dioperasi, Pak? Bisa. Itu tidak melanggar. Tapi narik ke sini, dioperasi sih, biaya. Padahal manusia bukan itu. Tubuh kasar inilah yang akan kembali ke asalnya. Tubuh kasar ini terdiri dari, Bapak Ibu, daging, urat, tulang, darah, kulit, rambut. Itulah yang akan kembali ke tanah. Bagi orang yang tidak kenali dirinya. Maka orang yang meninggal tidak kenali dirinya, siapakah dirinya yang sesungguhnya? Itu yang akan dimakan tanah. Tapi saya ngeso capuni nanti ule. Yang disisa tinggal tulang sulbi. Ini rahasia Allah juga. Kenapa tulang sulbi itu tidak bisa hancur? Itu untuk membangkitkan biar tidak tertukar. Itulah fungsinya tulang sulbi. Maka tulang sulbi ini tidak hancur. Bagaimana dengan orang yang dibakar? Tetap itu zatnya tulang sulbi itu menjadi kode. Siapa kasih fulan? Biar dibangkitkan nanti tidak tertukar. Siapa tahu Budi? Tertukar nih. Wah. Acana Allah Ta'ala di kesiasa tulang sulbi. Itu baru berbicara zahir. Ya. Jadi selama ini orang fokus ke zahirnya saja. Beribadah pun zahirnya saja. Nari ke masam pajangi, cocok. Tubunna bawa masam pajang. Akhirnya pikiran kemana-mana. Ibu? Nari ke masam pajangi pikiran kemana-mana kan? Ibu? Nari ke masam pajangi, Allahu Akbar. Semua yang dilupa ingat. Justru harusnya kita hanya mengingat Allah, manakala kita sholat, semua yang dilupa ingat. Dan yang dilupa Allah. Tak balik. Pikiran kemana-mana. Allahu Akbar, nengar mana. Bahkan orang yang hilang kunci motornya, kunci mobilnya, pas takbir, Allah. Aweh. Kepala aku rugatung. Tidak nih. Justru mas sempajangi lalu Allah Ta'ala karena tubuh Nabi mas sempajang ini sengalena. Sementara manusia itu ada beberapa lapisan. Lapisan yang pertama itu tubuh. Orang sekarang merumuskan aku 3. Ada yang merumuskan aku 4. Tapi saya ambil yang simpel saja ya. Karena kalau kita bagi 4 sangat-sangat dahsyat ya. Malinga amak kiwatu. Ya. Jadi saya ambil yang sedang saja. Jadi manusia itu Bapak Ibu fokus ki terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama tubuh. Tubuh kasara. Inilah yang terdiri dari tanah, api, udara, air. Jadi engkau macaji daging, engkau macaji buku, tulang, engkau macaji urat, engkau macaji darah. Maka Turiolota nasabak matande papi Jepunda, kenapa orang tua kita dulu panjang umurnya tidak sakit? Karena makasih papi Jepunda. Baru aku 3-nya sudah paham. Contoh, nareko mandre, kesingin ya nah, kesingi baca-baca anak, agan apa? Fuang, pala bekak mandre ye kasarakna si bawah halusukna. Agar kasarakna, ini yandre. Mandeki manu, mandeki nandre, mandeki bale, kasarakna. Si bawah halusukna. Agar halusukna, Nur Muhammad. Maka orang tua kita jarang sakit. Bapak Dedi Muhammad, mamali maling. Dia naring ngerang, dia nak baca doa.
Turiolo apa? Di samping baca doa, iro pape punna. Jadi makasih tu bunda. Nandre halusunna si bawa kasarana. Makku turun nareko na biangi. Nareko jambangi. Ifarewa si fema. Fuang. Ufarewa ifema ye. Sisa makanannya yang berbentuk tinja. Maaf, tai. Ke asalnya. Iro boleh tanah rewa ke fema kita nah. Iro boleh waya rewa ke fema ake waya. Fuang tafondroi Nur Muhammad. Sehat metu tahu. Tapi angka kira. Tapi enggak ada istilah terlambat, Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau kita makan, di samping kita baca doa, anak kecil pun tahu, terutama roh pape jepuh, fuang, mulai makuke, yesoe, wanre ye ibumu, ciptaanmu, kasarakna si bawah halusunna. Jangan keheran nanti, nareko dia jambang sampai telung ngesok. Macam jadi gimana nih, kapan? Macam jadi rumah mana nih? Selama ini pura tak manri mesu sih. Aki maka singi papi jemput tak. Insyaallah terasakan. Dia itu tuh jama-jama. Rasa apa? Macam jadi daging nih, macam jadi darah nih. Terutama Nur Muhammad. Jadi tubuh kita nanti ini Nur Muhammad. Ya, insan kamil ya. Ya. Itu lapisan yang pertama, Bapak Ibu. Tapi lapisan pertama ini perlu dijaga. Biasanya pola hidup yang sehat, ya, tidak meracuni tubuh dengan makanan yang instan. Tetap harus dijaga, Bapak Ibu. Tidak berarti kita marifat ya lufeni ye kesehatan nih, anjuran dokter yang kelinga mata. Nasaba anu janji mana harus suku. Oli si baba lisa. Apalagi yang ke dalam rasa. Ya. Jadi tetap jaga tubuh kita tidur jangan terlalu banyak begadang, ya. Tetap pola-pola hidup sehat kita amalkan. Ya, di samping pola hidup Rasulullah, ya, kita amalkan. Yang kedua, lapisan yang kedua. Engkau sange jiwa. Ya. Lapisan kedua ini fokus itu namanya jiwa. Masuk kalbu. Ya, fokus gini, fokus. Cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kita punya ibadah sudah mulai khusyuk. Ya, kita kenali jiwa kita. Siapakah saya ini? Kalau lapisan pertama tubuh ini kita tahu sampai bentuk mata kita hafal, kita belum masuk ke dalam. Perjalanan spiritual itu, Bapak Ibu, banyak orang perjalanan keluar. Ada yang ke hutan, ke goa, bersemedi. Perjalanan keluar ini waktunya singkat dan jauh. Menjamin orang maka ada salah. Yang dianjurkan itu perjalanan ke dalam. Perjalanan spiritual ke dalam, waktunya lama dan dekat. Ya, kita akan bahas nanti. Tapi dinala waktu. Sah. Ya, kita fokus dulu membahas jiwa, terutama kalbu. Fokus ke budi. Lapisan kedua, jiwa dan kalbu. Jiwa dan kalbu ini dialah yang menjembatani nanti dengan rahasia. Ya. Jadi lapisan kedua ini dia bebas. Dia bisa masuk di alam barzakh, alam khayal, alam malakut, ya, alam jabarut, nasut. Dia bisa juga gabung ke alam dunia. Cukup kita fokus di sini aja dulu. Karena dari kota ke lapisan ke dalam lagi, waktu itu orang matu miring-miring ambek ya.
Gesipan pengateh. Ya. Jiwa lapisan kedua, Bapak Ibu. Inilah yang bertanggung jawab. Tubuh ini tidak bertanggung jawab karena dia akan hancur. Jiwa inilah yang kekal. Kekal perjalanannya. Apakah ujungnya nanti ke surga atau nauzubillah ke neraka? Selama ini kita salah paham tentang surga dan neraka. Karena selama ini kita membahas kulit. Selama ini kita yakini surga itu nanti. Ibu, betul Bu? Jadi yang selama ini kita tahu berupa informasi, maklumat, pelajaran, surga itu nanti setelah dunia kiamat, baru dibangkitkan, baru ada alam lain berupa surga. Padahal tidak. Surga itu di sini, sekarang. Inilah pentingnya kajian ma'rifat. Ditemukan semua dalilnya. Ada di dalam Al-Quran. Misalnya, orang masuk surga selama langit dan bumi masih ada. Selama dia bernafas. Bapak Ibu, kita artikan kiamat itu kehancuran. Padahal kiamat itu kebangkitan. Ya, saya ajak berpikir Budi. Yang selama ini kita artikan kiamat, hancurnya alam semesta, berbenturan. Budi, begitu kan? Betul Bu? Padahal kiamat itu kebangkitan. Apakah kebangkitan kesadaran spiritual? Itu sebenarnya. Yang kita pahami, dunia ini hancur, meledak. Baru Allah ciptakan dunia baru. Allah kan maha kuasa, betul. Tapi ingat, ada satu sifat Allah yang tidak boleh dia lakukan. Sia-sia. Tapi itu faham ya. Tapi kesingin tak, keyakinan tak. Surga neraka itu sekarang di bumi ini, bumi yang sama. Hilangkanlah hayalan kita, dunia ini akan hancur kembali. Bagaimana akan hancur? Mana sama kedahungan Allah kamu akan bangkit di bumi yang sama dan di dalam kolong langit. Contoh Bu ya, ini lebih dalam ini. Oke lah, kita percaya kiamat itu hancurnya tata surya yang ada di kolong langit. Itu pun masih langit pertama. Belum langit kedua, langit ketiga, 4, 5, 6, 7, alam yang di luarnya lagi. Pertanyaannya, oke, kalau kiamat betul-betul hancurnya tata surya, apakah langit kedua kiamat juga? Ayo. Tidak, Bapak Ibu. Tapi kira-kira tuh, kira bagi bulata. Nareko pusiki asalawa kina. Oke lah. Hancur. Tapi kehancuran kalau dihancurkan tetap berada di langit pertama. Langitnya enggak hancur. Berarti kiamat itu sekarang, bukan nanti. Kalaupun terjadi kiamat. Karena langit pertama tidak diganti. Ya, kalau Deva tak pahangi, dia mereka tanggal kapan coba. Semoga Allah pahamkan. Ini penting Bapak Ibu. Jangan kita beragama karena ditakut-takuti kiamat, ditakut-takuti neraka, jangan. Diiming-iming surga, jangan. Ada surga atau tidak ada surga, tidak ada urusan. Yang jelas kita beribadah hanya karena Allah. Enggak ada urusan surga neraka di sini. Maaf. Kalau ada orang beribadah cuma ingin surga, masuk surga dan takut neraka, itu ibadahnya anak kecil.
Ada anekdot ya. Pama di rumah tu surga, nasapa ni Allah Ta'ala. Diga Allah Ta'ala nita. Memangnya Anda pikir Allah di dalam surga? Makhluk dong. Kata Allah Ta'ala, masa surga itu siapa? Dia mulai runtuhkan. Coba bayangkan, orang sampai detik ini masih membayangkan Allah itu berada di surga. Astagfirullahaladzim. Padahal Allah itu ada di sini. Lapisan kedua, yang namanya kolbu. Kolbu itu jantung, tabe, bukan hati. Salah sih kira-kira. Itu jantung berada di posisi kiri. Bagian kiri ya, bawah, di bawah susu. Kalau hati, atas kanan. Itulah bedakan ini Bapak Ibu di hati si bawah jantung. Bisa dibedakan ya? Kolbu itu jantung, bukan hati. Salah sih itu Indonesia. Bagaimana kita mau jelaskan kolbu ini kalau penamaannya sudah salah? Karena ilmu yang lain harus dilibatkan. Ilmu kedokteran, ilmu biologi, ilmu tentang tubuh manusia. Pentingnya. Jadi ada kaitannya. Bapak Ibu, jantung ini, fokus ki. Nah sabab makuke persiapan tawe lo juga haji tanah maraja. Agak ke tanah melola dekat mitai betullah. Nasengi Robetullah, irok ke Mekah, keliling, dituduhlah menyembah batu. Jangan marah. Baitullah sesungguhnya itu adalah, fokus Ibu. Baitullah yang sebenarnya itu adalah qalbu. Qalbul mu'min baitullah. Kita nih kesinda ya sange makrifah jiwa. Rumah Allah kita punya masing-masing. Tapi jangan kita maknai rumah Allah itu Allah masuk di situ seperti makhluk. Tidak. Ini adalah kesadaran saja. Nah, subhanahu wa ta'ala, dia agak mulai tampungi asakku. Ya, sangat dahsyatnya baru nama kecuali qalbul mu'min. Langit dan bumi ini tidak sanggup memuatnya. Nama saya baru nama, apalagi zat. Tapi Allah ciptakan qalbu untuk bisa menampung saya, kata. Bu, qalbul mu'min baitullah. Namani wakki si sabu tawe yuka haji. Nareko dia nafahangi bulan Allah Ta'ala angka mana bulai. Apa kita tahu itu? Cuma dapat gelar haji saja. Tapi akhlaknya, sifatnya tidak berubah. Bahkan pulang-pulang makin sombong. Kita Karena satu rilota, faddi boleh Allah Ta'ala. Baru lapisan kedua, Ibu. Luar biasa manusia ini. Di dalam satu kitab, ditulis oleh orang Jepang, ketika qalbu diciptakan, semua malaikat ingin memegangnya. Malaikat Ridwan, penjaga surga, penjaga neraka, Israfil, Israel. Wih, kesina, pun, kesipageh. Iro menciptakan ya sengi jantung. Tabe odiga wita kesi. Nah, subhanahu wa ta'ala enggak ada yang bisa menyentuh kecuali saya. Maka ada satu riwayat, qalbu itu di antara dua jari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini majazi ya. Tajaki jantung tak. Dari segi fisik saja, kita nih narik ke masalah jantung na tahu macicin nih akan kejadian. Bu, narik kena kilasa jantung, maka kita harus jaga juga itu kesehatan jantung. Apalagi bulan Allah Ta'ala, kita harus bersihkan, sucikan jantung kita, kalbu kita dari sifat dengki, hasad, sombong, rakus. Itulah maksudnya. Maka hadis yang berbunyi, malaikat tidak akan masuk kepada rumah yang ada gambar, kepada rumah yang ada anjing. Bukan anjing beneran, bukan.
Rumah yang dimaksud di situ adalah kalbu. Dia nulet tama malaikai nareko kalbu tak engkau mau fa sunnah. Aga maksud na Rasul? Rasul kan terus menggonggong terus. Itu nih. Pentingnya sange pengenalan jiwa. Jadi ini penting sekali ini. Qalbul mukmin baitullah. Kalbunya orang beriman, rumahnya Allah. Selama ini kita juga salah paham. Kita bayangkan Allah itu jauh. Allah berada di Arsy, Sidratul Muntaha. Akhirnya kita bayangkan Isra Mi'raj bertemunya Allah dengan Muhammad di suatu tempat namanya Sidratul Muntaha, seperti rapat manusia. Astagfirullah. Padahal Sidratul Muntaha itu di sini juga. Sidratul Muntaha artinya puncak kesadaran. Jadi beragama itu intinya sadar saja, sadar. Paling ingat ki, sadar ki. Itu sebenarnya. Mega mau dia sadar. Dia menis sengalena. Masam panjangan anakmu. Bagaimana cara kalbu ini sholat? Yaitu tiap detiknya menyebut nama Allah. Jadi ini rekomendasi pajak Bapak Ibu. Pokoknya nyata tubuhku mangolori kiblae, hatiku mangolori hari rahasia Allah Ta'ala, nyawaku mangolori ars, rahasiaku mangolori nurnya Allah. Jadi begini ya, Allah. Nah, kita kontrol di jantung. Allah. Nah, ini baru tata cara sholat khusyuk dalam tarekat. Jadi apa ulama itu masa yang isaki Allahu Akbar. Langsung kita kunci pikiran, bisa dengan melipat lidah ke langit-langit. Ada konsep juga dalam tarekat, konsep mematikan diri itu melipat lidah ke langit-langit. Allah. Kira-kira Bapak Ibu, nareko tiap detik, tiap denyut jantung kita menyebut nama Allah, apakah pikiran bisa kemana-mana? Ibu? Tidak mungkin. Jadi dua nilai lapisan. Pasang panjang. Tubuh mengoloki belah, tetap ke konsep Allah. Apapun gerakannya ya, terserah mau ikut mazhab mana. Satu juga kesalahpahaman itu, maka deh narek kumapis campur ki mazhab matu itaneki ki neraka. Astagfirullah. Igana hadis palsu Pak. Bagaimana bisa? Ya matu dia nak kaget. Kada mazhab aku dia kaget. Iya. Illa bi qalbin salim nasabana taala. Ia nulis selama kalbunya selamat. Kita nih kalbu sih. Lapisan kedua. Iya. Jadi begitu Budi, dari kemasan Pak Yaki, kalbu kita kontrol dengan kesadaran. Tiap denyutnya menyebut nama Allah. Kalau kita makmum, yang kelingan mata akan baca imam ya. Kalau kita imam, kenapa imam? Konsentrasi ladamu ki, syarakan nih. Ya, dikontrol saja ya. Ya. Kalbu, jagalah hati. Manajemen kalbu. Caput tuh ya. Lapisan ketiga. Lupa-lupa di bawah ya. Ya. Roh. Roh ini rahasianya Allah. Ya. Bedakan Ibu Di, roh si bawa nyawa. Kita bedakan ya. Ini roh Ibu, tiupannya Allah. Roh ini sifatnya kekal, tidak bisa dimatikan. Israel pun, malaikat pencabut nyawa pun tidak bisa membunuh roh ini. Yang bisa dicabut itu antaranya biasanya nyawa atau nafas yang tarik
keluar. Maka engkau sama tu zikir nafas. Ini lebih dalam dari zikirnya kolbu. Kolbu yang tadi zikirnya Allah, ini zikir nafas. Ibu fokus, tarik nafas, sadar dulu. Ada namanya sadar nafas ya. Ini pelajaran tinggi sebenarnya. Saya bagi gratis. Saya ikuti pelajaran ini bayar, Bu. Terakhir saya ikut seminar di Jakarta, bayar 1,2 juta. Untuk belajar nafas ini, menekuk lidah, lebih mempermantap. Ya. Jadi sadar ke Budi, tarik nafas, kita sadar. Kita menyebut huwa. Keluar nafas, menyebut nama Allah. Tarik, keluar Allah. Dengan kesadaran ya. Aja tak buih. Biar tidak menyebut apapun, zikir, kalau sudah sadar, itu sudah tinggi sekali zikirnya. Nama dia agak tetepuh. Contoh, sadar ke bawah. Ya Allah, terima kasih banyak ya Allah. Masih bernafas saya. Keluarkan. Tarik. Alhamdulillah. Ya. Keluarkan. Capu itu di. Capu di. Tagar tuh nih. Itu tuh nih. Hah? ACD ya? Ya. Sadar nafas Bapak Ibu. Tarik nafas. Sadar kia. Alhamdulillah ya Allah. Saya masih bernafas. Inilah kekayaan yang paling utama. Sekiranya Ibu ditawari sedih triliun atau nafas, pilih mana Ibu? Nafas. Loki maka kedeni itu lima nafas. Maka kita sadari, tarik kita sadar. Jadi tarik itu kita ambil kekuatan, keluarkan, kita keluarkan energi negatif. Ifasuina lasai. Ini ke bawah. Ya Allah, saya ambil kekuatan, pesusi lasai. Tarik, keluar, sadar. Ayo Bu latihan, tarik, sadar saja. Karena orang bernafas dalam satu hari satu malam itu kurang lebih 20.000 kali tarik nafas. Jarang orang yang sadar meskipun sekali. Coba nih. 5 menit saja sadar nafas dalam satu hari, luar biasa dahsyatnya. Sadar. Ya Allah, nafasmu yang saya pakai. Ya. Luar sehat gitu. Nah, nanti kita akan lanjut ya pertemuan berikutnya. Fatagatung nih. Ya Budi, saya kira demikian. Hadanallahu ya kami jemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.